Untuk mengulas efek pemangkasan rating ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur PT Panin Asset Management Bapak Rudianto. Selamat pagi Pak Rudianto, apa kabar Pak? Selamat pagi, sehat terima kasih. Pak Rudianto, belum lama ini kan cukup banyak lembaga internasional yang menyoroti bagaimana perkembangan dinamika tanah air. Beberapa waktu lalu ada MSCI, sekarang kali ini Moody's ia memangkas outlook kredit Indonesia. Meskipun memang belum dipangkas, tapi tentunya ini jadi early warning ya Pak ya. Sebetulnya apa sih yang perlu dikhawatirkan dari outlook Moody's ini? Jadi kalau lembaga pemeringkat itu kan ada 3, ada yang internasional ya, Moody's, Fitch, sama Standard & Poor's. Kalau saya tidak salah, Standard & Poor's dan Fitch itu sudah keluar. Outlook-nya stabil. Cuma Moody's ini yang outlook-nya negatif gitu. Negatif itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia tidak turun sekarang, tapi tahun depan kalau dia review lagi, mungkin bisa turun. Tapi kalau dilakukan perbaikan-perbaikan, mungkin saja jadi stabil. Nah, hal ini tentu menurut saya suatu teguran kali ya, yang baik dari lembaga internasional, bahwa mungkin pemerintah kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, mungkin ingin melaksanakan program-programnya. Tapi kita kan juga mengandalkan juga investor asing, baik itu dalam bentuk investasi pasar modal, baik dalam bentuk investasi sektorial gitu. Nah, bagi investor asing, mereka juga punya kepedulian terhadap kalau dalam konteks obligasi, bagaimana suatu negara dikelola. Nah, salah satunya adalah tadi disebutkan defisit fiskal. Ya. Kalau aturannya 3%, kamu mepet-mepet 2,9, tahun depan gimana nih? Apakah masih mepet juga? Atau kalau kamu ternyata miss, bisa lewat, apa yang kamu lakukan? Nah, kalau ternyata lewat dari 3%, apakah itu hal yang aneh? Tidak juga. Banyak negara lain lebih tinggi batasannya. 5%, bahkan ada yang 7%. Tapi kita kan sudah buat aturan yang 3%. Jadi itu menjadi perhatian. Nah, kalau kita baca lengkap, dia punya penjelasan. Selain tata kelola kan juga masalah penegakan hukum, masalah mungkin kayak sudah ada perjanjian, tiba-tiba ada bencana alam, semua kebun sawit, semua tambang bisa disita. Okay. Ya, mungkin sebagian dari mereka memang melanggar aturan atau tidak sah. Tapi kan mungkin di antara sebagian situ sudah menyelesaikan semua perizinannya dengan baik gitu. Nah, jadi hal ini menjadi perhatian. Kalau nanti misalnya saya investor asing, saya masuk ke Indonesia, saya investasi, tiba-tiba diambil gimana? Nah, itu kan ketidakpastian kebijakan ini ya yang sorotan juga ya Pak artinya? Ya, itu kan ada di dalam beberapa poin yang disebutkan. Jadi ibaratnya sudah dapat izin resmi, semuanya sudah lengkap, tiba-tiba bisa diambil, itu kan artinya izin yang dikeluarkan itu tidak being honor, jadi tidak dihormati ketentuan kerjasamanya. Tapi apa sih Pak dampaknya bagi kepercayaan investor yang selama ini berusaha dikembalikan lagi oleh pemerintah? Nah, kan lembaga ratingnya ada 3. Biasanya itu mereka ambil mayoritas. Jadi kalau 3, cuma 1 yang outlook-nya turun, 2-nya stabil, harusnya tetap mengajunya kepada yang stabil itu. Cuma secara sentimen tentu ini akan berdampak terhadap yang baru mau masuk, mereka akan mikir-mikir. Kemudian yang sudah masuk, apakah mereka mau ekspansi terus? Kemudian kalau secara pasar modal biasanya berdampak kepada nilai tukar sama kepada yield obligasi negara. Yield obligasi negara kita sudah sempat, memang awal tahun 6%, karena APBN jadi 6,3. Sempat hampir 6,4, sekarang turun lagi 6,3. Gara-gara Moody balik lagi ke 6,4 gitu. Jadi ibaratnya kalau yield meningkat, artinya kalau pemerintah mau terbitin obligasi, dia harus membayar imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kalau untuk dampaknya ke nilai tukar rupiah seperti apa Pak? Ya langsung sih tidak ya, tapi kan ini menjadi suatu sentimen negatif. Jadi memang nilai tukar rupiah itu tidak ditentukan oleh semata-mata outlook daripada suatu lembaga pemeringkat. Ada masalah defisit fiskal, ada masalah, kadang-kadang semua lokal baik-baik saja, tapi tergantung DXY-nya. Jadi kalau DXY-nya naik, mau sebagus apapun kita, tetapnya dolar rupiah melemah. Tapi kalau kita lagi kurang bagus nih, tapi ternyata si DXY turun, ya bisa aja kita punya rupiah juga menguat. Jadi itu mungkin berdampak secara sentimen, tapi secara fundamental kadang-kadang nilai tukar itu harus lihat 2 negara, Indonesia dan Amerika. Oke, meskipun tadi masih akan direview kembali oleh Moody's, seperti apa perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pemerintah, tapi Pak kalau misalkan nanti worst case-nya akan diterapkan downgrade rating, potensi capital outflow-nya ke depan seperti apa sih Pak? Kalau Moody's sama yang 2 lainnya itu
Mungkin cuma perbedaannya. Jadi kalau yang lain pakai BBB, Ya. BBB minus, BBB plus, itu kayak Pevindo. Kalau Moody's itu dia pakai BAA1, BAA2, BAA3. Kalau saya tidak salah, 1 itu plus, 2 itu nggak ada tanda, 3 itu minus. Ya kalau misalnya diturunkan dari BAA2 menjadi BAA3 atau triple B menjadi triple B minus, ya nggak apa-apa sih, masih tetap dalam range triple B gitu. Baru jadi masalah kalau triple B turun ke double B. Nah, Oke, kalau itu itu jadi masalah, itu warning. masalah ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya cuma BBB minus, BBB, BBB plus, ya itu masih dalam range triple B. Jadi Tapi artinya tidak mungkin, perlu dikhawatirkan ya Pak? seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus bertiga. Jadi paling tidak dari 3 itu 2. Karena kalau cuma 1, 2-nya enggak, kadang-kadang contoh lah misalnya kita menilai harga wajar obligasi. Di Indonesia ada namanya lembaga PHEI. Dia akan menerbitkan harga wajar obligasi. Kalau korporasi dasarnya pakai rating. Nah, ketika ada dalam kasus ada beberapa lembaga pemeringkat ratingnya beda, mereka akan pakai yang mayoritas. Nah, itu. Jadi kalau 2 lainnya masih nggak ada perubahan, ya masih setara triple B. Oke. Kita tahu juga Pak bahwa OJK ini kan memiliki task force untuk mempercepat bagaimana reformasi yang dilakukan. Seberapa besar sih hal ini bisa menjadi engine juga untuk mengembalikan kepercayaan investor? Terus terang, saya mohon maaf saya tidak mengikuti berita itu, tapi kalau pemahaman saya, task force-nya lebih karena MSCI kemarin ya, yang bareng sama bursa. Kalau Moody's ini menurut saya lebih ke pemerintah. Jadi yang disoroti kan fiskal. Fiskal kan OJK sama bursa Tidak have nothing to do, mereka nggak bisa atur. Kemudian kalau penegakan aturan, persoalan izin tambang, izin sawit, kemudian danantara, itu semuanya urusan pemerintah. Jadi kalau konteksnya task force menurut saya lebih ke MSCI. Dan menurut saya sih rencana yang dipaparkan bursa dan OJK untuk MSCI itu sudah menjawab pertanyaan. Tinggal implementasi aja. Oke.